Hai semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa bingung kenapa ada orang yang kayaknya selalu punya uang, bisa beli apa aja, dan nggak khawatir soal keuangan? Sementara kamu yang kerja keras dari pagi sampai malam, kadang ngerasa gajimu nggak cukup buat menutupi pengeluaran bulanan? Kalau kamu ngerasa begitu, kamu nggak sendirian. Banyak orang ngerasa terjebak dalam pola pikir yang sama. Tapi, ada satu buku yang bisa mengubah cara pandangmu tentang uang, yaitu Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Mari sama-sama kita bedah lebih dalam tentang buku Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1997 dan sejak itu menjadi salah satu buku terbaik yang membahas tentang keuangan pribadi dan investasi. Bagi sebagian orang, Rich Dad Poor Dad bukan cuma buku, tapi lebih kayak pencerahan yang membuka mata mereka tentang pentingnya cara berpikir yang berbeda soal uang. Kamu bisa aja mempelajari teori keuangan yang rumit, tetapi kalau pola pikirmu masih sama, maka semuanya akan percuma. Dan itulah yang coba disampaikan Kiyosaki lewat buku ini. Buku ini mengisahkan perjalanan Kiyosaki yang dibagi menjadi dua tokoh, yaitu Rich Dad, ayah dari temannya yang kaya, dan Poor Dad, ayah kandungnya yang lebih konservatif dalam hal keuangan. Melalui cerita ini, Kiyosaki mengungkapkan perbedaan mendasar dalam cara pandang kedua orang tersebut tentang uang, investasi, dan pendidikan. Hal ini membentuk fondasi yang sangat penting untuk memahami keuangan pribadi dengan cara yang lebih baik. Kiyosaki menulis buku ini dengan menggunakan perspektif dua tokoh utama, Rich Dad dan Poor Dad. Dua tokoh ini bukan cuma simbol dari dua gaya hidup yang berbeda, tetapi juga mewakili dua cara pandang yang sangat bertolak belakang tentang uang dan kekayaan. Poor Dad adalah figur yang sangat banyak ditemui dalam kehidupan kita. Dia adalah tipe orang yang percaya bahwa kerja keras, berhemat, dan mendapat pendidikan tinggi adalah jalan yang benar untuk mencapai kesuksesan finansial. Menurutnya, jalan yang paling aman dan terjamin adalah menjadi karyawan, mencari pekerjaan yang stabil, dan mengikuti aturan main yang ada dalam dunia kerja. Dia sering mengajarkan anak-anaknya untuk bekerja dengan giat dan menghargai gaji bulanan sebagai sumber utama pendapatan. Namun, meskipun Poor Dad mengajarkan kerja keras, dia nggak memiliki pemahaman yang kuat tentang gimana mengelola uang dengan baik. Dia cenderung hidup dengan gaji dan sering ngerasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan finansial, apalagi menabung atau berinvestasi. Semua fokusnya terletak pada bekerja keras untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa ada rencana jangka panjang untuk ngebangun kekayaan. Sebaliknya, Rich Dad mengajarkan prinsip yang sangat berbeda. Rich Dad adalah seorang wirausahawan yang sudah memiliki pemikiran jauh ke depan tentang uang dan investasi. Dia melihat uang sebagai alat untuk ngebangun lebih banyak uang, bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dikelola agar cukup untuk bertahan hidup. Menurutnya, untuk bisa kaya, kita perlu belajar gimana cara bekerja dengan uang, bukan hanya bekerja untuk uang. Rich Dad sering menekankan pentingnya mempelajari investasi, ngebuat aset yang menghasilkan pendapatan pasif, dan berani mengambil risiko yang dihitung dengan bijak. Perbedaan cara pandang antara Rich Dad dan Poor Dad itulah yang akhirnya membentuk cara Kiyosaki melihat dunia keuangan. Kiyosaki nggak hanya ingin kamu tahu apa yang harus dilakukan dengan uangmu, tapi juga gimana mengubah pola pikirmu tentang uang. Salah satu pelajaran besar dari Rich Dad Poor Dad adalah pentingnya pendidikan finansial. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah formal seringkali nggak mengajarkan tentang gimana cara mengelola uang. Di sekolah, kita diajarkan matematika, sejarah, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Tetapi jarang sekali kita mendapatkan pelajaran tentang gimana cara mengelola uang dengan bijak atau berinvestasi untuk masa depan. Kiyosaki menilai pendidikan finansial sebagai hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari pendidikan formal. Kenapa? Karena meskipun kita bisa pintar di sekolah, belum tentu kita tahu cara mengatur uang kita dengan baik. Kiyosaki percaya bahwa banyak orang yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan atau kesulitan finansial bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka nggak tahu gimana cara mengelola uang dengan benar. Disinilah letak perbedaan mendasar antara Rich Dad dan Poor Dad.
Rich Dad mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya memiliki aset, bukan hanya pendapatan. Sementara Poor Dad lebih fokus pada bekerja keras untuk mendapatkan gaji dan mengandalkan pendidikan formal untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Namun, pendidikan finansial bukan berarti kamu harus mempelajari segala teori ekonomi yang rumit, melainkan tentang memahami dasar-dasar yang dapat membantu kamu ngebuat keputusan keuangan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu konsep paling terkenal dalam buku ini adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Banyak orang mengira bahwa rumah yang mereka tinggali adalah aset, padahal sebenarnya itu bisa dianggap sebagai liabilitas. Seenggaknya dalam pandangan finansial Kiyosaki. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang atau memiliki nilai yang meningkat seiring waktu. Sementara liabilitas adalah sesuatu yang justru mengeluarkan uang dan bisa mengurangi nilai kekayaan kita. Menurut Kiyosaki, salah satu cara untuk menjadi kaya adalah dengan membeli aset yang dapat menghasilkan pendapatan pasif. Misalnya, membeli properti yang bisa disewakan atau berinvestasi di saham yang ngasih dividen. Sementara itu, liabilitas kayak utang, mobil, atau rumah pribadi yang nggak menghasilkan pendapatan, justru bisa mengurangi uang yang kita miliki. Konsep ini menggugah banyak orang untuk mulai berpikir ulang tentang pengeluaran mereka. Alih-alih membeli barang-barang konsumtif yang nggak menghasilkan pendapatan, Kiyosaki mendorong kita untuk mulai berinvestasi dalam hal-hal yang dapat mendatangkan uang di masa depan. Kiyosaki juga mengajarkan pentingnya mengambil risiko dalam dunia keuangan. Banyak orang yang takut mengambil risiko karena takut kehilangan uang, dan akhirnya memilih untuk menjalani kehidupan yang aman dan stabil dengan hanya mengandalkan pekerjaan tetap. Namun, menurut Kiyosaki, orang kaya nggak takut mengambil risiko. Mereka justru tahu gimana cara mengelola risiko dengan bijak. Mengambil risiko yang dihitung adalah kunci untuk berkembang dalam dunia finansial. Tentunya, ini bukan berarti kamu harus sembrono atau asal investasi tanpa pemahaman, tetapi kamu harus bisa melihat peluang dan berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Tanpa mengambil risiko, kamu akan terjebak dalam siklus yang sama dan gak pernah bisa berkembang. Salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Rich Dad Poor Dad adalah pentingnya mengelola uang dengan bijak. Kiyosaki menekankan bahwa kita harus memahami bahwa pengeluaran adalah hal yang harus dikelola, bukan dituruti. Menjaga gaya hidup sederhana dan menghindari gaya hidup konsumtif yang berlebihan adalah langkah pertama untuk mencapai kebebasan finansial. Kalau kamu selalu menghabiskan lebih banyak dari yang kamu hasilkan, maka kamu nggak akan pernah bisa kaya. Namun, kalau kamu bisa mengendalikan pengeluaran dan mengalokasikan uangmu untuk investasi yang tepat, maka kamu akan berada di jalur yang benar untuk mencapai kebebasan finansial. Salah satu pelajaran paling berharga yang bisa kita ambil dari Rich Dad Poor Dad adalah pentingnya mindset atau pola pikir dalam mencapai kesuksesan finansial. Menurut Kiyosaki, orang kaya dan orang miskin memiliki pola pikir yang sangat berbeda. Orang kaya berpikir tentang peluang, investasi, dan cara-cara untuk mengembangkan uang mereka, sementara orang miskin sering terjebak dalam pola pikir terbatas yang berfokus pada penghasilan dari pekerjaan tetap. Orang kaya selalu mencari cara untuk menghasilkan lebih banyak uang, sementara orang miskin seringkali ngerasa puas dengan penghasilan yang stabil dari pekerjaan mereka. Kiyosaki menekankan bahwa cara pandang kita terhadap uang dan kehidupan finansial kita dapat menentukan apakah kita akan berhasil atau tetap terjebak dalam kesulitan finansial. Menurut Kiyosaki, untuk menjadi kaya, kita harus mengubah cara kita berpikir tentang uang. Alih-alih hanya berfokus pada mencari pekerjaan yang baik dan mendapatkan gaji yang tetap, kita harus mulai berpikir tentang cara untuk menghasilkan uang pasif. Uang yang terus mengalir meskipun kita nggak sedang bekerja. Ini bisa berupa pendapatan dari properti, saham, bisnis, atau bahkan royalti dari karya yang kita buat. Mindset orang kaya adalah mindset yang berani mengambil risiko, berpikir jangka panjang, dan selalu mencari cara untuk berkembang. Sebaliknya, orang miskin cenderung fokus pada rasa aman jangka pendek yang seringkali menghambat mereka untuk mencapai kebebasan finansial. Buku ini juga mengkritik pendidikan tradisional yang diajarkan di sekolah-sekolah pada umumnya. Menurut Kiyosaki,
Pendidikan formal sangat penting, tetapi sistem pendidikan tradisional seringkali nggak ngasih keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengelola uang dan mencapai kebebasan finansial. Dalam pandangan Kiyosaki, pendidikan sekolah lebih berfokus pada mengajarkan teori dan nggak cukup memberi pengetahuan tentang gimana cara mengelola uang secara praktis. Mungkin kamu pernah ngerasa, kenapa sih kita belajar matematika, sejarah, dan fisika, tapi nggak pernah diajarkan cara mengatur uang? Nah, ini yang menjadi pokok pikiran Kiyosaki. Pendidikan yang diajarkan di sekolah memang penting, tapi dalam dunia keuangan, yang lebih penting adalah kemampuan untuk memahami konsep-konsep dasar kayak investasi, aset, liabilitas, dan pengelolaan uang. Buku ini menyarankan untuk belajar dari pengalaman langsung dan mencari mentor yang bisa ngasih wawasan praktis tentang keuangan. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan pendidikan finansial yang lebih relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Salah satu topik besar dalam buku ini adalah gimana cara ngebuat uang bekerja untuk kita. Ini adalah konsep yang sangat penting, karena banyak orang yang terjebak dalam pola pikir kerja keras untuk uang. Mereka ngerasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah dengan bekerja keras di tempat kerja, membayar utang, dan menabung sedikit demi sedikit. Namun, orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka berusaha ngebuat uang bekerja untuk mereka. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan berinvestasi dalam aset yang dapat menghasilkan uang secara pasif. Kiyosaki sering menekankan bahwa kita perlu mencari cara untuk memiliki aset yang memberi kita aliran pendapatan pasif. Kayak properti yang disewakan, saham yang menghasilkan dividen, atau bisnis yang bisa berjalan meski kita nggak terlibat langsung setiap saat. Memiliki aset yang menghasilkan uang pasif bukan berarti kita nggak perlu bekerja sama sekali, tetapi lebih kepada menciptakan sumber pendapatan yang bisa berjalan tanpa harus kita selalu terlibat secara aktif. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mencapai kebebasan finansial. Mengubah uang menjadi aset yang menghasilkan lebih banyak uang adalah kunci untuk bisa mencapai kebebasan finansial yang sejati. Satu hal yang juga disoroti dalam buku ini adalah pentingnya ngebangun jaringan dan koneksi. Kiyosaki menekankan bahwa kekayaan seringkali datang bukan hanya karena kita pintar dalam mengelola uang, tetapi juga karena kita punya jaringan yang mendukung kita. Orang kaya biasanya memiliki banyak koneksi yang membantu mereka mendapatkan informasi penting, peluang investasi, atau bahkan kerjasama bisnis yang menguntungkan. Buku ini mengajarkan untuk ngebangun hubungan dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama tentang uang, bisnis, dan investasi. Kalau kamu hanya bergaul dengan orang-orang yang berpikir terbatas dan gak mengerti gimana cara menghasilkan uang, maka sulit untuk berkembang. Sebaliknya, dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki pandangan luas dan berani mengambil risiko, kamu akan semakin terdorong untuk tumbuh dan mencari peluang yang lebih besar. Jadi, jangan ragu untuk ngebangun jaringan, baik itu dengan bergabung dalam komunitas bisnis, menghadiri seminar tentang keuangan, atau mencari mentor yang bisa ngasih wawasan tentang gimana cara mengelola uang dengan bijak. Dalam buku ini, Kiyosaki juga menekankan pentingnya menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pengusaha nggak berarti harus membuka bisnis besar atau menjadi miliarder. Yang dimaksud dengan menjadi pengusaha di sini adalah memiliki pemikiran, kewirausahaan, mampu melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Menjadi seorang pengusaha bisa berarti memulai bisnis kecil, kayak toko online, atau menyediakan layanan yang kamu kuasai. Namun, yang paling penting adalah memiliki mindset kewirausahaan yang melihat masalah sebagai peluang dan berani mengambil langkah untuk memulai. Kalau kamu hanya mengandalkan pekerjaan tetap, kamu akan selalu terjebak dalam rutinitas yang sama. Tapi kalau kamu memiliki bisnis, maka kamu bisa mengembangkan lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang dan mengembangkan kekayaan. Rich Dad Poor Dad bukanlah sebuah buku yang ngasih jawaban instan tentang gimana menjadi kaya. Buku ini lebih mengajarkan cara berpikir yang bisa mengubah hidup kita secara finansial. Kiyosaki mengajak kita untuk berpikir lebih cerdas, lebih berani, dan lebih kreatif dalam mengelola uang. Buku ini mengajak kita untuk nggak terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang membosankan,
tetapi untuk mulai berpikir tentang gimana menghasilkan uang yang bekerja untuk kita. Kalau kamu ngerasa terjebak dalam kesulitan finansial, buku ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk mulai merubah cara pandangmu tentang uang. Mengubah pola pikir adalah langkah pertama yang harus diambil sebelum ngelakuin tindakan. Jadi, mulailah belajar tentang investasi, aset, dan cara-cara untuk menghasilkan pendapatan pasif. Jangan takut untuk mengambil risiko, tetapi lakukan dengan bijak. Ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial mungkin gak mudah, tetapi dengan pola pikir yang tepat, kamu bisa melangkah lebih jauh dari sekadar bekerja untuk uang. Kamu bisa belajar gimana uang bekerja untukmu, dan dengan cara itu, kamu bisa menciptakan masa depan finansial yang lebih baik. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.